Yuk ayo kita belajar menanam, kita belajar merawat. Tontonan mengedukasi, belajarlah di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bersemangat ya. Berjumpa lagi bareng saya Gina Febriona di program Ayo Bertani. Program yang menginspirasi dan juga memberikan wawasan untuk Anda seputar pertanian yang ada di Indonesia. Kali ini tema kita sangat menarik, yaitu budidaya dan peluang ekspor serbuk kayu manis. Nah pemirsa, berbicara tentang kayu manis, ini adalah salah satu komoditas yang dikenal di dapur ya. Dan tentunya selain kita sering melihat ya ataupun menjadi salah satu bumbu masakan begitu ya, ternyata kayu manis memiliki nilai ekonomis dan juga manfaat kesehatan yang sangat luar biasa. Nah kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting tentang kayu manis. Pastinya kira-kira bagaimana sih potensi kayu manis terhadap pasar global di Indonesia, kemudian apa saja sih manfaat untuk kesehatan, serta juga bagaimana kita bisa memaksimalkan peluang ekspornya. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita pemirsa. Yang pertama saya langsung perkenalkan. Inilah dia seorang praktisi pertanian, yaitu Ibu Dr. Leni Hartati Harahap, SPMSI. Halo Ibu Leni, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak Gina. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini ya Ibu ya. Saya sebenarnya penasaran sama tentunya budidaya ini dan juga bagaimana cara ekspornya nih Ibu ya. Iya. Sama Ibu Leni nanti akan kita tanyakan. Selain Ibu Leni pemirsa, juga hadir bersama kita seorang akademisi tentunya dan juga praktisi kesehatan, yaitu Bapak Dr. Soeb SKP MKes. Halo Pak Soeb. Halo Mbak Gina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, semangat ya Bapak dan juga Ibu hari ini karena pastinya akan ada banyak sekali pertanyaan, dan untuk adik yang ingin bertanya silakan boleh langsung melalui line interaktif kita di 0811 6100386. Oke, mungkin kita akan bertanya dengan Ibu Leni dulu nih. Ibu Leni, kita ingin mengenal lebih dalam tentang bagaimana sih budidaya kayu manis ini. Mungkin Ibu boleh jelaskan bagaimana sih asal-usulnya ataupun sejarahnya dan juga jenis-jenis dari kayu manis. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Gina. Ya, pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berbicara masalah tentang kayu manis, budidaya, manfaat dan peluang ekspornya. Kalau kita lihat sejarah dari kayu manis ini ya, kayu manis sudah berada di ribuan tahun yang lalu. Itu sudah ada di Tiongkok, juga di Sri Lanka. Kalau di Tiongkok itu dinamakan dengan gui. Itu sering digunakan untuk untuk kesehatan dan minuman, juga di Sri Lanka. Kemudian ada seorang dokter dari Yunani, nama Hippocrates itu. Ini juga sudah menggunakan kayu manis untuk kesehatan. Juga ada teks-teks Mesir kuno juga sudah ada tentang masalah kayu manis ini bermanfaat sekali. Dan ini ternyata membagi menjadi berpotensi untuk perdagangan bertahun ribuan tahun yang lalu. Jadi proses budidayanya sudah ada ribuan tahun yang lalu sebenarnya yang untuk kayu manis ini. Jadi kayu manis ini ada terbagi dua. Ada namanya, kalau nama ilmiahnya Cinnamomum verum. Itu adalah kayu manis Ceylon. Nah itu dia. Kemudian ada lagi satu lagi namanya Cinnamomum cassia, yaitu kayu manis cassia. Jadi dua ini, kalau Cinnamomum verum ini, kayu manis Ceylon ini umumnya berada di Sri Lanka. Sedangkan kayu manis cassia ini umumnya ada di Tiongkok, juga ada di Indonesia. Jadi untuk budidayanya ini adalah tanaman hutan yang banyak di daerah-daerah hutan yang tumbuh. Memang sekarang sudah mulai dibudidayakan, tetapi umumnya adalah di daerah hutan.
Nah itu seperti itu. Wah, Iya. berarti ada 2 jenis ya Ibu ya. Ini pemirsa di studio kita juga sudah ada produk kayu manis yang dibawa sama Ibu Iya, Leni ya Ibu iya. ya. Kita tunjukin dulu nih. Nah, Iya. ada yang serbuk seperti ini pemirsa. Nah, ada juga yang biasa kita lihat kalau lagi masak. Nah, kalau masak kan kita pakai ini Bu biasanya. Iya. Tinggal masukin aja. Tapi ada juga sih yang pakai serbuk ya. Nah, ini dia. Nah, ini yang belum diolah menjadi serbuk gitu ya, Iya, Ibu ya. iya. Nah, kalau ini jenis yang mana Ibu? Kalau ini yang kasia. Kasia ya. Karena umumnya yang di Indonesia itu jenisnya kasia. Oh, Karena dia aromanya lebih kuat, kemudian lebih segar, dan rasa manisnya lebih dapat seperti itu. Oke. Iya, iya. Nah, mungkin kita langsung aja tanya sama Pak Soeb nih. Pak Soeb, Iya. kenapa sih kita kalau masak tuh harus pakai kayu manis gitu ya? Terus mungkin boleh kasih tahu Pak, apa sih manfaat gitu ya dari kayu manis ini untuk kesehatan tubuh kita? Iya. Baik Mbak Gina. Sebenarnya kayu manis ini adalah hasil kekayaan hutan Indonesia yang mudah diperoleh ya, dan harganya nggak begitu mahal. Sebenarnya manfaat dari kayu manis ini untuk kesehatan tubuh kita itu banyak sekali dia. Nah, jadi dan ini sudah dibuktikan dari hasil-hasil penelitian. Hasil-hasil penelitian terbaru ini kayu manis ini juga dia dapat membantu mengontrol penurunan kadar gula darah bagi penderita diabetes mellitus tipe 2 tentunya. Karena diabetes mellitus itu juga ada 2 macam ya, 2 tipe. Ada tipe 1 itu yang ketergantungan insulin. Kalau itu tidak bisa akan membantu gitu. Tapi yang tipe 2 ini kan dia ketidakmampuan penyerapannya ya. Jadi kulit kayu manis ini bisa banyak mengandung senyawa ya. Jadi senyawa-senyawa antiinflamasi, senyawa-senyawa flavonoid. Nah, flavonoid ini yang salah satu senyawa yang dimiliki oleh kayu manis ini yang bisa membantu menurunkan atau menjaga kadar gula darah itu bisa tetap normal. Ya, jadi konsumsinya bisa bentuk direbus ya. Direbus baru antara 10 sampai 15 menit, kemudian airnya itu yang diminum gitu. Dan kulit kayu manis juga ini Mbak Gina, ini dia sangat membantu sensitivitas hormon insulin untuk bisa bekerja mengontrol kadar gula darah gitu. Iya, saya selama ini pemirsa taunya kayu manis ini Pak hanya menjadi salah satu penyedap rasa atau bumbu masakan gitu ya. Tapi ternyata bisa diminum ya? Bisa. Oh, karena banyak manfaatnya. Iya. Ya direbus ya Pak ya. Gimana ya Pak rasanya ya? Dan bukan saja untuk kadar gula darah ya, bisa juga untuk menurunkan kadar lemak jahat ya, LDL. Lemak jahat dalam tubuh Pak. Iya. Oh, berarti bisa LDL, jadi kayak diet gitu lah ya Pak ya. Salah satu alternatif ya. Jadi kalau orang misalnya, makanya minumnya ini sebelum makan. Jadi dia membantu untuk penyerapan glukosa yang ada di dalam tubuh. Jadi dia membantu untuk penyerapannya setelah kita makan gitu, glukosa tadi. Untuk dialirkan ke darah. Keren banget nih kayu manis ya. Ini kalau pada baru tahu harus segera konsumsi nih mulai dari sekarang pemirsa ya. Cara kita minumnya gimana Pak? Baik, jadi sebaiknya direbus ya. Direbus di air di dalam wadah 500 ml misalnya airnya. Kemudian kita rebus sampai 10 sampai 15 menit. Kemudian didinginkan dulu lah ya. Setelah dingin diminum. Dan lebih bagus dia sebelum makan kita minumnya. Gitu. Oke, sudah tahu caranya ya. Iya. Direbus dulu 5 menit sampai 10 menit gitu Iya. ya Pak ya. Nanti kita tinggal minum aja. Segampang itu ya Pak? Itu. Nggak ada campuran yang lain ya? Ya kalau nanti cukup. Kita campur dengan serai dengan lemon, dikhawatirkan memang sih belum ada penelitiannya ya. Iya. Dikhawatirkan nanti senyawa-senyawa yang ada di dalamnya itu akan bisa rusak ya, seperti flavonoidnya, zat-zat antiinflamasinya gitu. Jadi sebaiknya direbus sendiri saja gitu. Karena rasanya juga enak, ada manis-manisnya. Oh, oke. Namanya kayu manis ya. Iya. Pasti ada manis-manis ya pemirsa. Oke, saya kembali ke Ibu Leni ini. Ibu Leni ini kalau di Sumatera Utara sendiri Ibu ya, apakah memang ada budidaya ini dari daerah mana Ibu?
Budidaya kayu manis ini di Sumatera Utara itu ada di Tapanuli Selatan, kemudian di Padang Lawas, ya daerah-daerah Tapanuli sana. Banyak Ibu ya di sana. Banyak sekali. Ibu boleh diceritakan nggak sama kita gimana sih proses budidaya kayu manis ini? Ya, budidaya kayu manis ini sebenarnya ini tanaman. Kalau kita kan ada tanaman perkebunan, ada tanaman hortikultura, ini termasuk tanaman perkebunan. Perkebunan dibudidayakan itu seperti tanaman perkebunan lainnya. Sebenarnya tidak perlu perawatan karena dia berada di daerah hutan seperti itu kan. Dan tapi memang yang diperlukan itu adalah pada saat mungkin proses pemanenannya itu yang diperlukan, karena yang dipanen itu adalah kulitnya. Kulitnya ini setelah dipanen itu ada dikupas dari batangnya itu, kemudian diambil dengan hati-hati agar jangan sampai panennya bagus seperti itu. Setelah dipanen ada namanya pengeringan kayu manis ini, ada di oven, ada di bawah sinar matahari. Ini diperlukan saat ini karena pada saat pengeringan ini diperlukan standar yang baik. Sehingga kenapa? Agar jangan sampai kayu manis tersebut ada cendawannya. Di sini proses yang diperlukan. Karena nanti kalau tidak kering dia akan ada cendawan seperti itu. Cendawan itu apa, Bu? Cendawan seperti jamur. Seperti jamur ya? Jamur, iya. Oke. Iya. Jadi ini termasuk dijaga karena termasuk keamanan pangan yang kita jaga. Jangan sampai ada jamur pada kayu manis. Sehingga nanti kita mengharapkan proses selanjutnya kita mengharapkan kayu manis itu kesehatan, ternyata kalau ada jamurnya nanti malah mengandung aflatoksin. Aflatoksin itu malah menjadi merusak hati seperti itu. Jadi di proses inilah yang diperlukan pada saat pengeringan ini. Nah, setelah pengeringan ada namanya pengolahan. Pengolahan itu ada yang diolah bentuk serbu, ada juga di cutting. Di cutting dia seperti ini. Baru dari pengolahan inilah nanti dipasarkan. Setelah pengolahan ini dipasarkan dipasarkan untuk masyarakat, bisa domestik, bisa juga untuk ekspor seperti itu. Iya. Oke, ini kita udah tahu prosesnya dan pemirsa juga tadi sudah mendengarkan untuk pemasaran tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri gitu ya. Nanti sebelum kita bahas untuk ekspornya sendiri nih Ibu ya, mungkin saya juga pengen tahu nih kalau untuk kayu manis ini sendiri ya di Sumatera Utara ataupun di Indonesia sendiri ya, potensinya seperti apa Bu? Apakah memang salah satu komoditas yang menjadi unggulan gitu ya di Indonesia atau seperti apa? Iya, kayu manis ini salah satu produk ekspor yang sangat diminati oleh negara luar. Kita selalu mensertifikasi kesehatannya. Kita di karantina Sumatera Utara menerbitkan sertifikat kesehatan tumbuhan atau namanya phytosanitary certificate yang diperlukan, yang menjamin bahwa kayu manis yang diekspor dari Indonesia itu ke negara tujuan itu adalah sehat seperti itu, bebas dari OPTK atau pegangan tumbuhan karantina. Jadi ini saat ini negara-negara internasional sangat menginginkan kayu manis ini. Nah, jadi kita sudah ekspor ke negara benua Amerika, Bagina ya, benua Amerika seperti Jerman, Belanda, seperti itu. Kemudian ke negara Tiongkok, China, kemudian ke negara Timur Tengah. Timur Tengah itu seperti Arab Saudi, kemudian negara-negara Timur Tengah lainnya. Jadi ini termasuk peluang ekspor yang sangat besar sekali, peluang ekspor sangat sekali. Kemudian juga produknya juga ada banyak inovasinya, seperti ada bentuk serbuk, kemudian dia bentuk minyak esensial untuk aromaterapi juga. Ada juga ya Bu? Iya, inovasi produknya ini. Kemudian juga bentuk cutting seperti ini. Jadi ini yang kita sertifikasi, kita jaga kita jaga agar memenuhi standar internasional seperti itu. Dan juga pada saat kita berikan juga pelatihan juga kepada ekspor atau istilahnya petani, agar pada saat budidaya itu mungkin walaupun dia tanaman hutan atau tanaman perkebunan pohon tinggi, kita memberikan informasi
untuk mengendalikan gulma di sekitarnya mungkin ya, gulma di sekitar itu jangan memakai namanya herbisida. Ya, karena herbisida ini nanti akan diambil oleh akar, tanaman kayu manis itu nanti akan terakumulasi di batangnya. Nah, dan itu nanti akan ketika kita di produk akhirnya nanti malah mengandung mengandung bahan aktif dari herbisida tersebut di kayu manis. Nah, itu mungkin kita kan hanya mengendalikan herbisidanya kok, bukan nggak kena batangnya, nggak pakai pestisida, tetapi bahan aktifnya herbisida itu kan bisa 5, 10, 20 tahun aktif dia. Jadi nanti itu yang akan mempengaruhi keamanan pangannya. Wah, ternyata itu. memang Iya. diperhatikan sekali ya dari proses penanamannya supaya hasilnya juga bisa maksimal gitu Iya, ya. Mbak Gina, iya. Wah, saya juga ingin bertanya nantinya sama Pak Soeb gitu ya. Kira-kira cara kita untuk minum kemudian juga mengetahui kayu manis yang bagus dengan yang enggak gitu ya seperti apa, nanti kita tanya lagi, dan juga bagaimana aktivitas tutor Kespores sendiri. Pemirsa, kita akan break sejenak ya pemirsa, dan jangan kemana-mana, tetap di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kita di Ayo Bertani, dan kita masih bersama dengan Ibu Leni dan juga Bapak Soeb ya. Kita masih bahas tentang budidaya dan peluang ekspor serbuk kayu manis. Nah, kali ini kita mungkin tanya sama Pak Soeb. Pak Soeb tadi katanya banyak manfaat dan juga kegunaan ya, manfaat dari kayu manis untuk kesehatan tubuh kita. Tadi untuk cara minumnya juga kita tahu ya. Untuk dosisnya ini seperti apa Pak? Apakah kita minum harus setiap hari atau berapa kali seminggu Pak? Oke, nah karena kita ketahui kulit kayu manis ini adalah bentuk herbal ya, Iya. bukan dari bentuk kimia, atau dia berarti kan tingkat keamanannya buat tubuh kita bagus ya. Di samping tadi manfaat-manfaat dan senyawa-senyawa yang dikandungnya juga ternyata semuanya sangat bermanfaat buat tubuh kita. Jadi kalau bisa setiap hari pun kita minum tidak jadi masalah gitu. Karena di dalam senyawanya itu juga buat aman ke tubuh, ke ginjal. Nah, salah satu ginjal dia punya senyawa antiinflamasi yang di situ dia bisa berfungsi sebagai mencegah kerusakan ginjal gitu. Jadi saya kira takaran minumnya juga tadi, misalnya kita rebus air 500 ml. Nah, selama 10 sampai 15 menit didinginkan dulu, setelah itu kita minum. Nah, kayak bisa juga kita seperti pakai seperti minuman infus water itu ya. Nah, didinginkan dulu gitu. Nah, tentu fungsinya lebih bagus lagi. Nah, untuk manfaat-manfaat tadi saya kira tidak akan ada bahayanya buat tubuh kita gitu. Tapi dalam bentuk terukur lah ya. Iya. Berapa banyak Pak untuk kita rebus untuk airnya dosisnya? tadi kita rebus 500 ml. Kayu manisnya? Kayu manisnya bisa kita buat 2 ya. Kalau bentuk serbuk Sebesar bisa ini ya? 1 sendok. Tapi kalau bentuk serbuk itu saya kira jangan direbus lagi. Iya. Cukup ambil air panas. Nah, kita masukkan ke gelas, kan sudah bentuk serbuk ya. Udah kayak ini ya, teh ya Pak. Iya. Teh. Nah, itu diolah seperti Iya. teh dia. Jadi kayak minum teh saja kita. Nah, itu. Tapi kalau dalam bentuk bukan serbuk, saya kira bisa 2 batang ataupun 1 batang seperti itu. Oh, oke. Kalau kita lihat sendiri kan Pak, ini kayu manis juga tadi Ibu bilang kalau misalnya udah terpapar apa tadi Pak Ibu namanya? Cendawan ya, ataupun yang lain itu gimana Pak? Untuk mengetahui kayu manis yang belum terpapar jamur dengan yang masih bagus gitu nah, ya, betul ciri-cirinya. sekali. Jadi walaupun tadi banyak manfaatnya, tapi kalau dia sudah rusak, saya kira senyawa-senyawa yang dikandungnya juga akan berkurang ya. Jadi dari satu saya kira teksturnya. Teksturnya itu bisa kita lihat kayu putih itu kalau sudah berubah warna, tentu itu sudah jangan lagi dikonsumsi. Terus ada nggak jamurnya di kulit kayu manis itu? Kemudian aromanya Mbak. Aromanya itu kalau kulit manis itu kan tajam ya. Iya. Aroma kulit manis kalau sudah pernah mencium itu agak tajam gitu dia. Iya. Aromanya Aromanya itu. tajam sekali. Iya. Tapi kalau aromanya juga sudah tidak keluar saat kita cium ya, berarti itu juga sudah salah dari pengolahan ya. Yang salah satu kata Ibu Leni tadi, penjemurannya mungkin, pengeringannya. Nah, saya kira itu.
Oh, oke. Berarti kalau misalnya udah nggak terlalu Iya, wangi dari gitu ya rasa Pak? kali juga ya, dari rasa juga. Dari rasa juga Ah. pasti tahu ya. Tapi sebelum dirasa, dilihat dulu kalau Iya, misalnya dicium. udah agak aneh gitu ya bentuk Iya. warnanya mungkin. Itu Ya dia. udah jangan dikonsumsi lagi begitu ya Bapak Iya, ya. betul. Ya Adi ada ininya nggak Pak? Ada expirednya kira-kira Pak kalau misalnya setelah kita beli gitu ya? Saya kira kalau nggak ada ya. karena dia bentuk kulit kayu ya, saya kira ya menjaga tempat suhunya itu saja kali, agar tidak di tempat lembab. Saya kira kalau kering dia tapi kita simpannya di tempat lembab pasti akan mempengaruhi pertumbuhan cendawan tadi ya di kulit manisnya. Oke. Kita kembali ke Ibu Leni nih. Ibu Leni ini luar biasa sekali ya, mungkin bisa menjadi inspirasi pemirsa juga ya. Ternyata kayu manis juga bisa menjadi nilai ekonomis untuk kita semua gitu ya. Ibu, untuk negara-negara yang tentunya dikirim gitu ya, kemana saja Bu yang kita kirim ataupun Iya. kita jual ini? Ya, terima kasih Pak Gina. Iya. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Soeb tadi, dengan adanya manfaat ini, maka negara internasional itu menginginkan produk daripada kayu manis ini. Iya. Salah satunya dari Indonesia. Ini sudah kita kirim ke negara benua Amerika, benua ke Amerika, kemudian juga ke benua Eropa, negara-negara Eropa seperti Jerman, Belanda, Perancis juga ya. Nah, di sana itu dipakai untuk menambah aroma makanan dan minuman di sana. Kemudian juga di negara Tiongkok, China juga digunakan untuk kesehatan juga, dan juga negara Timur Tengah. Nah, bahkan India yang juga merupakan memproduksi kayu manis juga meminta dari Indonesia. Karena untuk kebutuhan domestiknya sangat besar sekali kebutuhan untuk kayu manis ini. Jadi ini dengan adanya manfaat-manfaat inilah mendorong negara-negara internasional membeli kayu manis dari Indonesia. Tetapi negara-negara ini juga mempunyai standar kualitas, standar kualitasnya, kemudian mutunya, aromanya juga seperti itu. Jadi yang diperlukan ini oleh para petani kita adalah pada saat proses pemanenan dan pengeringan atau penjemuran. Di situ diperlukan harus bagus. Berarti ada Sehingga masuk ke pasar standar internasional. kualitas dan sertifikasi yang diperlukan ya sebelum kita ekspor begitu ya Bu ya? Jadi sebelum ekspor itu pertama itu ada beberapa negara menginginkan sertifikat kesehatan untuk mutunya seperti itu, namanya health sertifikat. Itu dikeluarkan oleh dari OKKPD. Kemudian ada lagi sertifikat phytosanitary sertifikat yang dikeluarkan oleh kami, oleh Karantina Sumatera Utara. Jadi inilah sertifikat yang menjamin bahwa kayu manis dari Indonesia itu aman dikonsumsi oleh negara internasional. Nah, tentu ini prosesnya bukan hanya walaupun kita laboratorium sebentar, tetapi prosesnya kita membina petani itu agar bagus kualitasnya itu mulai dari budidaya. Dari budidaya, kemudian proses pemanenannya, kemudian pengeringan sama pengolahannya hingga diekspor. Kemudian juga yang terakhir itu adalah di kontainer. Karena pengirimannya itu ada di kontainer melalui pelabuhan laut, juga melalui bandara udara atau di kargo. Di kontainer juga kita pastikan bahwa suhunya bagus dan kemasannya itu bagus. Ya, karena jangan sampai yang kita kirim itu di tengah jalan, karena kan proses kalau umpamanya pengiriman itu mungkin ada 2 minggu, ada mungkin 1 bulan, ada 2 bulan seperti itu hingga sampai ke negara tujuan itu kontainernya juga kita pastikan benar-benar bagus, benar-benar istilahnya sanitasinya bagus, sehingga kayu manis ini jangan tercemar. Saat pengiriman begitu ya Bu ya. Ibu itu. udah lama nggak Bu menjadi pengekspor kayu manis ini? Ya saya kerja di Karantina Sumatera Utara. Kita yang mensertifikasi kesehatan tumbuhan termasuk kayu manis ini. Jadi ini ada beberapa peraturan internasional itu yang harus kita penuhi. Dan itu kita berikan informasi itu Mbak Gina kepada para petani kita eksportir. Gitu ya? Begini persyaratan negara itu seperti ini, budidaya seperti ini, harus ada yang organik, pengolahan seperti ini. Gitu kan. Jadi kita berikan informasi itu sehingga kayu manis ini ketika diekspor
tidak banyak kendala. Ya. Ya, Dari seperti segi kuantitasnya banyak nggak Bu petani dan juga eksportir yang banyak mengirim sekali. ini? Banyak Karena sekali. banyak permintaan atau Banyak sekali gimana trennya permintaan sekarang Bu? Banyak sekali permintaan, banyak sekali permintaan untuk kayu manis ini, Mbak Gina ya. Iya. Inilah yang menjadi tantangan Iya. bagi kita ini Iya. juga pada petani petani kayu manis kita. Tantangannya adalah ini ekspornya kalau keberlanjutannya bagaimana? Yes. Karena kayu manis ini kan pohon yang harus ditanam bertahun-tahun dulu, baru kayu kulitnya bisa dikelupas. Ternyata prosesnya lama ya Bu? Iya. Jadi harus ada keberlanjutannya bagaimana? Iya. Karena kan setelah dikelupas ini bagaimana kelanjutannya setelah dipanen? Nah, berarti kan harus ada keberlanjutan penanaman lagi seperti itu. Jadi kayu manis kita tetap bisa ekspor. Bisa terus ada ya Bu Iya, ya, karena iya, permintaan seperti yang tinggi juga Iya, dari berbagai negara, tapi alhamdulillah Sumatera Utara ataupun Indonesia bisa menyanggupi itu ya. Para petani juga melakukan sertifikat ataupun sertifikasi ataupun ya dengan baik ya Bu ya, karena memang ada ujinya semuanya ya. Iya. Mungkin saya kembali ke Pak Soeb nih, Pak Soeb, kira-kira ada resiko nggak ataupun kontraindikasi konsumsi dari kayu manis jika kita konsumsi dalam jangka panjang? Saya pikir ini sekali lagi kembali ya, apapun yang kita konsumsi kalau sudah itu terlalu berlebih, itu tidak baik juga buat tubuh ya Mbak Gina ya. Jadi ya perlu dikontrol juga. Jadi kalau sudah sebulan atau 4 minggu mengkonsumsinya, ya perlu juga dicek kadar gula darahnya tadi. Ya, kalau memang sudah terkontrol, saya kira intensitasnya yang dikurangi gitu. Kalau tadi setiap hari mungkin bisa 2 hari sekali seperti itu Mbak Gina. Oke. Jangan berlebihan, boleh diminum karena manfaatnya luar biasa ya. Dan memang ini sangat berperan juga ya Pak. Kira-kira gimana Pak peran kayu manis ini untuk mendukung gaya hidup sehat kita gitu Pak? Itu tadi saya bilang, di samping untuk menjaga dan mengontrol kadar gula darah, dia tadi juga untuk kolesterol. Ya, jadi untuk kolesterol, nah ini salah satu juga bisa untuk menyembuhkan daripada orang yang tinggi kadar gula tinggi kolesterol darahnya, LDL-nya, ini bisa dikonsumsi. Artinya kalau kita sudah kadar gula darah normal, kolesterol normal, dan ke asam urat juga berpengaruh, artinya kan kita terjaga kesehatan tubuhnya. Oke, luar biasa. Ini kita udah tahu banyak manfaatnya, apalagi orang Indonesia tuh, orang Medan suka makan enak gitu ya. Jadi kalau kolesterolnya tinggi, konsumsi dulu kayu manis gitu ya. Oke, kita kembali ke Ibu Leni. Mungkin Ibu Leni, kalau berbicara tentang tantangan tadi ya, udah diceritakan tantangannya dalam pengolahan ini memang benar-benar harus bagus ya, agar juga hasilnya juga baik. Kemudian untuk persaingan harga, kira-kira seperti apa Bu? Untuk para petani kan juga memang harus bisa disejahterakan gitu ya Bu, seperti apa? Makanya Mbak Gina ya, untuk persaingan harga ini sebenarnya ditentukan oleh standar dan kualitas kayu manis yang dihasilkan. Jadi kalau kayu manis yang dihasilkan itu misalkan pemanenannya bagus, pengeringnya bagus, tentu memenuhi standar. Seperti itu. Tentu harganya lebih lebih mahal daripada standar yang biasa-biasa seperti itu. Jadi dalam hal untuk kayu manis ini ya, dalam pasar domestik juga sangat besar sekali pasarnya, juga dalam internasional. Nah, kita yang internasional saja suka dengan kayu manis karena tahu manfaatnya. Nah, apalagi kita ini di daerah kita ada, seperti itu kan, di daerah kita ada. Nah, ini merupakan salah satu alternatif untuk kesehatan kita dalam hal herbal, seperti itu, dalam hal herbal. Dalam hal untuk mengeksplorasi ini kayu manis ini, para petani kita mungkin bisa berkolaborasi dengan koperasi ya, dengan koperasi untuk bagaimana untuk mendapatkan pendidikan pelatihan untuk kayu manis ini ya, karena ini untuk pasar internasional tentu berbeda dengan standar, berbeda dengan yang kita tanam biasa-biasa saja, seperti itu kan. Kemudian bekerja sama juga mungkin dengan anak-anak muda. Kenapa? Karena tren sekarang anak-anak muda itu sudah
sudah suka dengan yang herbal. Bahkan kalau umpamanya di kafe itu minum kopi, minum teh atau minum susu coklat gitu kan, itu pengaduknya itu kayu manis. Nah, jadi saya pernah juga ke New Zealand ya, New Zealand itu di sana minum kopi itu pengaduknya kayu manis, stick. Iya. Ya, oh ya, ini keren sekali saya gitu kan. Ternyata dengan stick kayu manis ini, dengan aroma di kopi, ternyata aroma kayu manis kopinya ada. Nah, ternyata ternyata untuk khasiat kayu manis itu ada di kopi ini juga seperti itu. Juga kalau minum teh juga ada seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Soeb seperti itu. Jadi dalam hal untuk kayu manis ini beberapa inovasi juga sudah dikembangkan, seperti tadi untuk menjadi minyak esensial, seperti itu kan. Kemudian juga untuk perasa di kue pie gitu kan. Kemudian juga untuk minuman. Nah, jadi ini produk kayu manis ini sangat bagus sekali potensinya seperti itu. Luar biasa. Saya kembali ke Pak Soeb. Pak Soeb, tadi kan Bapak bilang manfaat kesehatannya bisa menjadi anti-inflamasi gitu ya. Antioksidan juga bagus ya untuk tubuh kita, Pak. Kalau penggunaan di industri kosmetik ataupun farmasi kira-kira seperti apa, Pak? Saya kira juga bisa dikembangkan ya, bisa diteliti lebih lanjut lagi ya. Untuk selain flavonoid tadi, anti-inflamasi, saya kira bisa jadi nanti perkembangan ke depannya ini ya tidak memungkinkan juga bisa dikembangkan untuk kosmetik, gitu ya. Karena kan dia dari bahan kulit kayu yang kandungan di dalam senyawa-senyawanya itu banyak sekali manfaat untuk buat kesehatan. Gitu. Dan tadi Bapak juga bilang sudah teruji klinis ya Pak ya untuk penelitian untuk kesehatan tubuh kita. Nah pemirsa, luar biasa sangat menarik obrolan kita pada sore hari ini. Kita akan break lagi pemirsa, tentunya nanti kita akan kembali lagi. Dan jangan kemana-mana, tetap di Ayo Bertani. Semua bisa, yo ayo bertani. Ya, pemirsa, kita masih di Ayo Bertani. Tentunya terima kasih untuk Anda yang masih setia menyaksikan kita. Kita masih membahas tentang budidaya dan juga peluang ekspor dari serbuk kayu manis. Nah, ini tadi kita udah ngobrol panjang lebar tentang uji klinis, kemudian manfaat kesehatan. Tapi kalau kita lihat di Sumatera Utara sendiri ataupun orang Indonesia, kayaknya kurang hits ya Pak kayu manis ya. Banyak yang nggak mau konsumsi gitu ya. Kalau Bapak lihat gimana Pak trennya sekarang? Saya kira untuk perkembangan sekarang ini kalau dia sudah tahu manfaatnya pasti, nah itu tadi, karena mungkin banyak masyarakat apalagi di Sumatera Utara yang mungkin belum tahu mereka akan manfaat yang cukup begitu wah dari kayu manis ini buat kesehatan. Nah tentunya kita harus mempromosikannya Mbak Gina. Bagaimana kita mempromosikan, karena kulit kayu manis ini mudah didapatkan, tidak mahal harganya. Dan tadi kan kaya akan kandungan-kandungan senyawa-senyawa yang membuat tubuh kita menjadi sehat. Salah satunya tadi kita promosikan, tadi kata Bu Dr. Leni kan sekarang di kafe-kafe kalau kita minum kopi atau es krim atau apa, pengaduk sendoknya itu sudah dikasih kayu manis gitu ya. Nah perlu juga dipromosikan nanti ke masyarakat untuk ayo mari mengkonsumsi kulit kayu manis. Yes, betul sekali Pak. Jadi saya juga baru tahu Ibu, karena kan Ibu pengalaman Ibu dari New Zealand kemarin ya ngaduk kopi pakai kayu manis. Ini mudah-mudahan di Indonesia ada inovasi baru gitu ya, ngaduk kopi itu pakai kayu manis mungkin bisa membuat cita rasa baru gitu ya untuk minuman. Jangan taunya kayu manis di sop aja gitu ya Pak, biasa gitu ya. Saya ke Ibu Leni lagi. Ibu Leni, ini kan ternyata harus tersertifikasi sebelum melakukan pengiriman ekspor gitu ya Ibu ya. Dan dalam sehari itu ataupun dalam sebulan, itu dalam pengiriman berapa banyak Bu yang dikirim ke luar Indonesia? Iya, beberapa untuk mensertifikasi ini, beberapa perusahaan atau eksportir mensertifikasi ke kita untuk mendapatkan sertifikasi kesehatan tumbuhannya itu adalah ada sampai sekarang ini sudah ada sampai 500 sampai 100 kontainer
Satu kontainer itu berapa ton Ibu? Ya sekitar Atau kilogram? mungkin kalau dalam satu kontainer itu mungkin sekitar 18 ton seperti itu. 15 ton seperti itu. Banyak satu sekali kontainer ya. seperti itu ya. Dan ini tentu ini peluang sangat besar sekali untuk ekspor kita. Kita di Sumatera Utara juga sebagai penghasil daripada kayu manis ini, tentu ini menjadi tantangan bagi kita. Tantangan bagi kita untuk bagaimana agar frekuensinya semakin meningkat untuk frekuensi pengiriman, kemudian juga kualitas dan juga kuantitas. Nah, kuantitas itu adalah bagaimana keberlanjutannya tetap tersedia, kayu manis ini untuk ada untuk domestik juga untuk ekspor seperti itu. Jadi peluangnya sangat bagus sekali untuk ekspor ini. Itu setiap hari Bu ada setiap hari sertifikasi setiap apa hari, pengujiannya? Setiap hari? Ya, setiap hari ada proses permohonan untuk ekspor ini, untuk ekspor kayu manis. Iya, tapi pernah ada apa ya Bu ya, permintaan tapi kita tidak menyanggupi kira-kira selama ini? Iya, banyak juga Bu. sekali. Berarti permintaan sangat banyak sekali permintaan sangat banyak sekali. Wow. Tinggal kita sekarang ini dengan Sumatera Utara sangat luas sekali. Potensi untuk pengembangannya ke depannya tentu berpotensi sekali seperti itu. Oke Bu. Nah mungkin Ibu bisa nggak Bu kalau petani lokal terlibat dalam pasar ekspor? Boleh. Malah itu yang kita harapkan. Iya. Petani lokal itu menjadi eksportir langsung. Tapi kebanyakan biasanya sekarang ini gimana? Apakah petani belum banyak yang terjun langsung Bu menjadi eksportir? Ya, kebanyakan sekarang ini petani lokal itu belum menjadi eksportir. Mereka hanya sebagai petani, kemudian budidaya, panen, menjual ke pengumpul atau kepada eksportir. Namun petani lokal bisa menjadi eksportir juga. Gimana Bu caranya? Mungkin dengan cara mengikuti pendidikan. Pendidikan misalkan banyak sekarang di Instagram juga di YouTube ya. Bagaimana sih untuk memulai pasar ekspor. Kemudian kedua itu bergabung dengan UMKM setempat juga. Kemudian anak-anak muda. Anak-anak muda karena untuk ekspor ini kan harus paham bagaimana untuk berkomunikasi digital gitu ya Bu ya. Teknologi digital, berhubungan dengan dunia internasional, berhubungan dengan buyernya bagaimana. Kemudian juga diperlukan juga mungkin bahasa Inggris. Tentu anak-anak muda bisa kita gandeng membantu juga ya, Bu, ya. membantu untuk kita menjadi ekspor langsung. Dan itu tidak sulit. Seperti kita juga untuk dalam hal permohonan itu bisa langsung petani langsung mengatakan permohonan kepada kita. Tidak perlu datang ke kantor. By online, via website. Jadi bermohon di website kita di permohonan online. Kita akan bermohon barang kayu manis akan diekspor. Nah, setelah kami terima nanti kami akan mengecek ke tempatnya. Apakah ke gudangnya atau di lokasinya. Bagaimanakah keadaan daripada kayu manisnya. Kemudian sampelnya itu kami ambil sampelnya kami uji di laboratorium. Nah, di laboratorium setelah hasil ujinya bagus, kami keluarkan sertifikat untuk kesehatan tumbuhannya. Itu adalah tiket untuk masuk ke negara tujuan. Tanpa itu tidak bisa. Nah, itu dia. Karena seperti mungkin PCI sertifikat ini seperti paspornya tanaman lah, seperti itu. Paspornya kayu manis lah. Untuk kalau tidak ada itu tidak bisa masuk ke negara ini, ke negara tujuan seperti Amerika ataupun ke negara benua Eropa seperti itu. Berarti sebenarnya nggak sulit ya, karena kita tadi sudah dibocorin juga caranya nih ya, dan tentunya dari karantina dan juga banyak kemudahan yang bisa dibantu ya untuk para petani bisa terjun langsung menjadi eksportir sendiri gitu ya. Dan yang paling terpenting seperti Ibu bilang pemirsa, menjaga kualitas dari kayu manis itu sendiri ya saat membudidayakannya. Banyak yang harus diperhatikan. Ini pohonnya besar ya Bu ya? Iya. Saya belum pernah lihat pohonnya langsung nih, harus lihat langsung kayaknya ke daerahnya langsung. Tinggi sekali ya Bu? Iya. Karena yang dikelupas itu kulitnya. Dan itu nanti bisa tumbuh lagi atau gimana Bu caranya? Atau harus pohon yang baru? Pohon yang baru. Harus pohon yang baru ya? Iya, seperti itu.
Dan berapa lama tuh Bu baru bisa tumbuh lagi? Mungkin Tinggi. mungkin sekitar 5, 10, 20. Wah lama juga ya. Jadi Iya, memang iya. harus harus terus berkelanjutan gitu Iya, ya Bu ya. berkelanjutan, iya. Dan harus punya lahan yang besar ya Bu ya, luar biasa. Baik, saya ke Pak Soeb. Pak Soeb, ini bisa mendukung gaya hidup sehat tadi Bapak katakan dan harus diminum sebelum makan gitu ya. Iya. Ini tips yang baik sekali nih untuk kita ya. Bapak mungkin bisa kasih apa ya tips yang lain gitu Pak, bisa minum kayu manis ataupun mengkonsumsi kayu manis ini dengan cara apa lagi nih Pak kira-kira ya? Ya, Tapi untuk aromaterapi, nah itu kira-kira gimana Pak caranya? oke. Banyak juga saya lihat dari hasil-hasil aroma ruangan. Yes. Nah itu sering kayu manis ini dicampur dengan kulitnya ini dicampur dengan bahan rempah-rempah lain ya, yang ditaruh di wadah terbuka. Iya. Kemudian dikasih di dalam satu ruangan, Iya. dia akan mengeluarkan aroma gitu. Dan ini kalau kita letak juga bercampur dengan aroma-aroma yang tadi juga akan menghindari semut gitu, Oh kecoa, iya. Jadi mereka ini malah bagus banget. iya takut akan aromanya yang tajam tadi. Gitu. Iya bisa. Iya kalau Jadi bisa bisa banyak semut jadi taruh aja. terapi, aromaterapi juga ini buat kesehatan ya. Iya, wah untuk kesehatan juga baik sekali ya. Apalagi kalau misalnya kita suka mencium supaya rileks Iya, setiap hari ya Pak ya. aromaterapi ya. Iya, atau ditaruh di kendaraan sendiri mungkin di Iya, mobil. boleh. Bisa jadi alternatif juga nih Pak. Ini bisa jadi ide ya untuk aromaterapi di rumah ataupun di kendaraan kita, luar biasa. Nah, saya kembali ke Ibu Leni. Ibu Leni, strategi pemasaran kalau di Indonesia sendiri selain ekspor ya Bu ya, gimana caranya Bu? Petani-petani ini Bu? Ya, sekarang kan sudah ada media sosial ya. Ada yang seperti Instagram, juga Facebook, ada juga dengan TikTok ya. Iya. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai untuk media promosi. Iya. Media promosi seperti konten kreator ya, konten kita gandeng konten kreator untuk mempromosikan untuk kayu manis ini. Iya. Nah, bagaimana manfaatnya, kemudian bagaimana sih proses pengolahannya, kemudian juga mungkin inovasi produknya. Iya. Karena di sabun juga bisa digunakan, di sabun aroma kayu manis juga ada untuk juga untuk kecantikan juga, kemudian juga ya untuk kesehatan. Nah, jadi itu promosi-promosi yang bagus sekali. Iya. Wah bisa. Yang penting promosi atau pemasarannya juga harus lebih ditingkatkan gitu ya Ibu ya. Pak Soeb, kalau misalnya yang sehat-sehat aja Pak, kalau tadi kan untuk pengobatan Pak. Iya. Yang sehat-sehat lah anak-anak muda gitu ya Pak. Ini bisa membuat manfaat juga nggak Pak? Atau konsumsinya dosisnya gimana Pak? Harus dikurangi kah? Ya, saya kira kalau kulit kayu manis ini juga diisap juga seperti permen itu, ya mungkin bisa nanti akan menghindari anak-anak muda remaja itu untuk tidak merokok lagi seperti itu ya. Karena kalau kita isap itu kan ada kandungan zat manisnya ya, seperti ada manis-manisnya. Itu kalau sudah pola kebiasaannya mengkonsumsi itu, dia pasti terhindar dari rokok gitu. Bisa tidak merokok lagi dan ini satu yang setiap hari bisa dia lakukan gitu, mengisapnya seperti itu. Iya, alternatifnya lah Iya, ya. tentu dicuci dulu ya. Ya dicuci dulu ya Pak ya. Karena kan mungkin nanti pengolahannya kayak kata Bu Dr. Leni tadi kan pengiringannya kalau sudah pakai oven tentu disimpan di wadah yang tuh bersih ya. Tapi kalau dia terbuka yang kita lihat di swalen dijual kan dia kalau dalam bentuk batang tidak dibungkus ya. Tapi kalau serbuk pasti dalam bentuk saset. Nah, kalau dalam bentuk serbuk kan tidak mungkin diisap. Nah, tapi kalau dalam bentuk masihnya kulit, ini kalau kita isap, saya sering juga ngisap ini Mbak. Nah, itu. Jadi kita masuk, jangan banyak itu, kita potong aja kecil kayak permen ya Pak? Ah, itu. Dan kita napasnya juga segar itu. Mencegah juga membantu bau napas kan gitu ya. Nah, itu dia dari kesehatannya. Salah satu manfaatnya kalau kita sudah biasakan mengisap ini, tentu rokok juga pasti bisa
hindari. Wah mantap sekali ya, boleh dicoba nih pemirsa ya, karena udah banyak banget nih insight ataupun pengetahuan yang kita dapat dari Pak Soeb dan juga Ibu Leni ya, dari segi kesehatan dan juga peluang bisnis untuk kita ya, karena memang sangat menjanjikan sekali nih ya Ibu ya, kalau dari segi bisnis gitu ya, dan dari manfaat juga sangat luar biasa untuk kesehatan kita tentunya. Nah baik Ibu, ini mungkin udah nggak terasa di penghujung acara, mungkin Ibu boleh sedikit kasih closing statement ataupun motivasi untuk para pembudidaya, para petani kayu manis dan juga para eksportir. Silakan Ibu. Iya, iya. Kayu manis ini sangat banyak sekali manfaatnya. Dengan manfaat dari kayu manis inilah makanya dilirik oleh negara-negara internasional. Nah, tentu dengan standar yang kita jaga dalam budidaya, kemudian juga dalam hal pengolahan yang baik, kualitas yang baik juga kita jaga sampai dengan prosesnya itu, tentu kayu manis ini akan mendapatkan tempat di dunia internasional. Jadi semangat kita untuk bertani, terutama untuk kayu manis. Siap Ibu ya, mudah-mudahan industri kayu manis juga semakin berkembang di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, dan semangat para petani kayu manis tentunya ya. Untuk Pak Soeb silakan Pak, sedikit pesan sehat untuk kita semua. Pesan sehatnya untuk sore hari ini tentu mengkonsumsi kulit kayu manis itu adalah sangat banyak manfaatnya buat kesehatan tubuh dan mudah diperoleh, dan pengolahannya juga tidaklah begitu sulit. Hanya kita rebus, kalau dia dalam bentuk kayu tadi direbus 10-15 menit, kemudian dingin kita minum sebelum makan, dan kalau dia dalam bentuk serbuk kita sudah bisa menggunakannya seperti teh ya. Jadi saya kira pada penderita diabetes mellitus tipe 2 juga yang dapat membantu mengontrol kadar gula darah di samping obat-obat psikofarmakanya itu. Nah, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Bapak Dr. Soeb SKP MKes sudah hadir bersama kita di TVRI, dan juga terima kasih untuk Ibu Dr. Leni Hartati Harahap SPMSI juga sudah hadir di TVRI dan juga telah memberikan wawasan untuk kita semua terkait budidaya kayu manis dan juga peluang ekspor dari serbuk kayu manis. Dan tentunya luar biasa pemirsa, terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan TVRI Sumatera Utara. Tetap terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu jam 5 sore, karena tentunya kita akan membahas seputar pertanian, karena pertanian adalah masa depan kita semua. Saya Gina Febriana pamit undur diri, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.